Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, tentang nasab Ba'alwi di Indonesia tak akan pernah ada habisnya. Namun yang kita sayangkan adalah para tokoh sepuh dari ulama-ulama Nusantara yang masih punya jiwa membela Ba'alwi tanpa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, dalam pandangan kami sangat disayangkan. Karena apa? Dengan melihat fakta di lapangan, kelakuan para Ba'alwi di Indonesia, seharusnya sudah cukup menjawab dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman bahwasanya mereka semua itu adalah bukan keturunan Rasulullah SAW. Mulai dari sisi akhlak terutama. Dari sisi akhlak, memang sejak saya sendiri mengenal Habaib itu, banyak di antara mereka yang akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Nah, entah motif apa dari para ulama-ulama Nusantara memberikan pembelaan, padahal minimal yaitu hanya memberikan dukungan pada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya dengan logika akal sehat dan baik. Hanya itu pilihan terbaik. Namun kalau membela tanpa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, itu taklid yang sangat buta semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, faktanya mereka para pembela Ba'alwi mungkin satu, tidak paham sejarah tentang Ba'alwi di Indonesia. Ketidakpahaman ini juga dialami oleh beberapa orang tua kita. Orang tua kita, dari kita yang masih hidup ini, tentu orang tua kita itu banyak tidak paham sejarah Ba'alwi di Indonesia, atau memang tidak ingin paham, tidak mau tahu, yang penting dibela. Ya mungkin saja semacam itu, karena dia juga manusia. Atau mereka yang tidak memahami terutama adalah orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan sekolah formal, jadi cuma bergelut di bidang ilmu agama. Tentu biasanya orang semacam ini atau ulama yang semacam ini mempunyai pola pikir yang berbeda dengan para ulama yang mengejar studi pendidikan formal. Beda pola pikir. Maka dari itu kita semua yang sadar dan memahami tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, minimal arah dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, perlu memberikan pencerahan kepada siapapun di sekitar kita bahwasanya habaib di Indonesia itu memang bukan keturunan Rasulullah. Berdasarkan kajian kitab nasab, kajian filologi, dan kajian ilmiah tes DNA, itu tidak lolos mereka itu, alias tidak terverifikasi menjadi keturunan Rasulullah SAW, bahkan mustahil. Catatannya sekali lagi, kecuali Ba'alwi mempunyai jawaban antitesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu nomor satu dari ciri para
ulama Nusantara yang membela Pak Alwi, yaitu tidak paham sejarah dan tidak mengenyam pendidikan umum atau pendidikan formal. Kata semacam itu. Yang kedua, kemungkinan mereka itu diuntungkan secara ekonomi. Mohon maaf kalau anak buahnya, kalau bahasa dulu antek-anteknya, ya karena ekonominya di situ pasti tidak akan bisa disadarkan. Ya banyak motif ekonomi itu banyak sekali. Mungkin bekerja sama di bidang ekonomi. Mungkin dia menjadi pegawainya, pegawai seorang habaib dan lain-lain. Itu sulit untuk disadarkan. Yang ketiga, kemungkinan ada hubungan darah. Hubungan darah itu mungkin ternyata itu cucunya, baik cucu dari mantunya, semacam itu. Ada hubungan darah, ada hubungan keluarga, semacam itu. Mungkin menantu dan lain-lain. Atau yang keempat, yaitu berguru. Banyak dari ulama-ulama pribumi mungkin yang mengajikan, memondokkan putra-putrinya ke pondoknya habaib. Nah, itu memang agak sulit yang semacam itu untuk disadarkan. Namun sahabat muslim dimanapun berada, keluar dari 4 ciri pembela Pak Alwi tadi, kita sebenarnya pada hari ini sudah punya senjata yang namanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk merungkapkan Pak Alwi habaib di Indonesia, bahwa mereka itu memang benar-benar bukan keturunan Nabi atau batal menjadi keturunan Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, keluar dari ciri para pembela Pak Alwi yang mempunyai ciri 4 tadi, yaitu tidak paham sejarah atau tidak mau memahami. Yang kedua, ada motif ekonomi. Yang ketiga, ada hubungan darah atau keluarga. Yang keempat, yaitu mungkin ada hubungan guru, entah itu memondokkan anaknya, entah itu memondokkan anaknya atau dirinya sendiri yang berguru. Keluar dari masalah itu, sebenarnya kita pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah mempunyai senjata kuat untuk merungkapkan mereka, yaitu tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi kalau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani minta kitab sezaman, ya tentunya logika akal warasnya itu masuk. Kenapa? Kalau memang dia adiknya, masa si pencatat tidak tahu kalau punya adik? Kalau anak dari Ahmad bin Isa itu ada 3, banyak kitab menulisnya, kenapa dia tidak ditulis? Semacam Abdullah kok tidak ditulis? Itu secara logika. Sehingga dari klan Pak Alwi itu menulisnya sendiri, semacam itu. Senjata dari Kiai Haji Imaduddin Usman terkait permasalahan secara kitab nasab ini sudah cukup memberatkan. Apalagi kalau ditambah masalah filologi, ya memang tidak pernah ada sejarahnya. Kiai Imaduddin Usman sudah menceritakan itu. Ada perpustakaan di Belanda yang menyatakan atau yang menceritakan berbagai sejarah tentang Habib Usman. Itu memang tidak ada di sana cerita-cerita tentang Ubaidillah atau Faqih Al-Muqaddam. Itu sejarah-sejarah tidak ditemukan. Itu kalau kita cerita tentang filologi. Dan yang terakhir, tes DNA. Tes DNA itu adalah sebenarnya memandang sesuatu secara ilmiah, membandingkan antara ini dan ini, koyoknya pancene mirip. Ini dan itu sepertinya sama, seperti yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, sebagaimana ulama Madura ini menceritakan, itu mirip dengan tes DNA. Yang artinya kalau pada hari ini tes DNA itu adalah produk pelajaran genetika yang bisa dijadikan dasar hukum secara internasional dan diakui
keakuratannya, semacam itu. Sehingga kalau DNO memang tidak bisa tes DNA untuk mengisbat, ya memang tidak mungkin lah kalau DNA itu untuk mengisbat. Tetapi DNA ini bisa untuk membatalkan nasab seseorang karena memang nasab itu bisa diteliti keasliannya dengan tes DNA, semacam itu. Kalau logika secara jujur, apabila mereka itu memang asli cucu Rasulullah, dengan cara apapun dites ya tetap asli. Emas, kalau emasnya itu murni 24 karat, dites bagaimanapun ya aman, tentu tetap hasilnya 24 karat. Nah, klan Ba'alwi Habaib di Indonesia ini tidak mau dites. Yang intinya tidak mau itu kan sudah tahu kalau dirinya itu secara genetika bukan keturunan Rasulullah. Sebenarnya ini secara logika akal waras manusia yang dipakai. Nah, ini sudah pukulan telak bagi jajaran Ba'alwi yang harus kita pakai dari pendukung Kiai Madudin Usman Al-Bantani untuk menyatakan bahwa mereka memang benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau bentrok-bentrok perang itu tidak penting. Kalau perang dengan sesama bangsa Indonesia sangat tidak penting. Kecuali perang dengan orang asing yang memang benar-benar menjajah itu sangat membanggakan. Kalau perang dengan orang-orang Indonesia yang dikompori, yang diprovokasi oleh Ba'alwi, itu ya kita rugi sendiri. Kita orang bangsa Indonesia rugi sendiri, seperti zaman penjajah dulu. Antek-antek Belanda dari orang-orang Jawa misalnya, ya itu sangat disayangkan, sehingga antara saudara sesama Indonesia waktu itu menjadi perang gara-gara mengikuti provokasi dari Belanda tersebut. Sekarang kembali lagi, perlunya kita menyebarkan sejarah dari Ba'alwi, bahwa Ba'alwi mulai dari Habib Usman bin Yahya itu memang orang-orangnya Belanda. Jadi komunikasi Usman bin Yahya dengan Snok Hordroye, dengan Snok itu orang Belanda itu tercatat di Museum Perpustakaan Belanda yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, yang menunjukkan bahwa mereka itu memang sangat akrab dalam perjuangan antara Belanda melawan bangsa Indonesia. Sebagai bukti bahwa Usman bin Yahya itu memang adalah orang-orang yang didatangkan Belanda atau antek-antek Belanda. Jadi perlu tahu, anak cucu orang-orang dekat kita, bahwa Habib Usman bin Yahya itu memang didatangkan Belanda untuk menandingi perjuangan ulama di Nusantara waktu itu. Bahkan yang pernah berhadapan langsung di masanya sesuai dengan kitab Manhajul Istiqomah karangan dari Habib Usman itu, yaitu Syekhona Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, bahwa peperangan yang dilakukan oleh ulama-ulama termasuk Syekh Abdul Karim Al-Bantani itu adalah perjuangan kaum setan karena melawan terhadap Belanda, semacam itu. Nah, itu adalah fakta sejarah bahwa Habib Usman bin Yahya itu memang didatangkan oleh Belanda. Dan lagi perlunya kita kepada orang-orang dekat kita supaya tidak memondokkan anaknya di pondok Ba'alwi. Kenapa? Karena kita tahu mereka itu bukan cucu Nabi, melainkan mengaku-ngaku. Ini adalah sangat berbahaya. Dan lagi, sepertinya motif dari perbuatan sebagian dari Ba'alwi atau Habaib di Indonesia ini ingin menguasai Indonesia. Motifnya seakan-akan mengarah ke situ. Kalau mengarah ke situ berarti nanti anak-anak kita akan dididik untuk melawan pemerintahan yang sah, karena mereka ingin menguasai. Dan akhirnya itulah yang menjadi bentrok perang saudara. Karena apa? Anak cucu kita yang mondok pada Ba'alwi itu akan dicuci otak, disuruh
melawan terhadap pemerintah Indonesia yang sah. Yakin itu akan terjadi. Maka dari itu perlunya kita menegaskan kepada anak cucu kita, tetangga kita, orang-orang dekat kita, agar tidak memondokkan anaknya kepada pondoknya para habaib. Dan lagian secara fakta di lapangan, pondoknya ulama-ulama Nusantara dibanding dengan kealiman para habaib, ulama-ulama Nusantara itu jauh lebih alim daripada para habaib yang ada di Indonesia ini. Ini adalah faktanya. Seperti banyak yang kita tahu, Habib Lutfi yakin tidak bisa baca kitab, tidak bisa baca kitab Nausoro Balaghah, karena memang beliau pernah keliru, dan kelirunya itu menunjukkan bahwa beliau tidak paham Nausoro. Apalagi Habib Bahar Smith yang pernah membaca kitab arahnya terbalik, itu ya juga menunjukkan bahwa beliau aslinya tidak bisa membaca kitabnya para ulama-ulama Nusantara. Dan yang terakhir yang sangat perlu kita jadikan garis bawah, kalau mereka itu memang cucu Nabi, ya tentu dites dengan cara apapun mereka tetap cucu Nabi. Kalau memang mereka itu memang cucu Yahudi, dites dengan apapun ya tetap cucu Yahudi yang muncul. Kalau cucu Nabi tentunya haplogrupnya J1, akhlaknya bagus, orangnya sopan. Tapi kalau yang muncul itu bukan J1, artinya G, pasti orangnya arogan, provokasi, keras, dan itu bertolak belakang dengan akhlak Rasulullah SAW. Ini adalah fakta yang terjadi pada hari ini. Sahabat muslim dimanapun berada, itulah deretan-deretan tentang bagaimana ulama Nusantara masih membela Ba'alwi, dan ulama-ulama Nusantara yang masih konsisten membela dari tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Semoga kita semua pribumi Indonesia terus semangat tanpa kekerasan memperjuangkan kemerdekaan pribumi Indonesia dari cengkraman Ba'alwi yang sudah 200 tahun lebih, mulai dari akhir abad 18 sampai hari ini 200 tahun lebih. Mereka mengaku menjadi cucu Rasulullah, akhirnya oleh Allah dibongkar dengan cara-cara Allah, dan mereka tidak bisa membuktikan bahwa diri mereka itu adalah cucu Rasulullah SAW. Yang selama ini semua orang, para ulama pribumi Indonesia menggunakan husnudzon di dalam menyikapi nasab Ba'alwi. Tapi pada hari ini hujah telah datang. Seharusnya mereka semua yang husnudzon itu mengikuti hujah yang ada, karena husnudzon itu tidak ada petunjuk, tidak ada dalil. Tapi hari ini petunjuk atau dalil itu muncul dari tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.